La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda zikri salihin tanzilur rahmah. Wa qala aidan zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafarah wa zikrul mauti sadaqah wa zikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, di antaranya nikmat umur, kesehatan, taufik, hidayah. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berhadir di tempat Sahibul Bait ini dalam rangka acara haulan dan sedikit dimintakan untuk manakib. Alhamdulillah kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu nikmat agama yang wajar kita syukuri. Tanpa taufik hidayah kita tidak bisa hadir ke tempat ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau dari dahulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Ulun sampai pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekhul Bait, dan di mana dalam penyampaian ini terdapat kesalahan kehilapan, mohon diperbanyak ampun dan maaf. Karena ulun bukan ahlinya, tapi namun mengabulkan hajat Syekhul Bait, yaitu saudara Udin, minta bacakan sedikit manakib karena ada niat katanya. Nah, jadi terdapat kesalahan kehalapan, mohon diperbanyak ampun dan maaf karena ulun bukan ahlinya, tapi namun mengabulkan hajat Syekhul Bait. Mudah-mudahan kita seberatan ini mengabulkan hajat Syekhul Bait, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia lebih-lebih hajat akhirat. Kemudian manakib yang kita sebut ialah manakib Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau adalah seorang zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artian kata beliau adalah Habib, zuriat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dilahirkan tahun 1189 dan 1132 Hijriah dan meninggal 1189 Hijriah. Umur sidin 57 tahun. Tua Allah. Oh 62. Nah, jadi kan 57 tahun ya umur sidin. Kenapa di daerah kita Kalimantan Selatan ini kebanyakan manakib ini, yaitu manakib Syekh Muhammad Saman. Kenapa? Karena beliau inilah di antara guru ulih dari kita kelampaian. Di antara guru kelampaian ialah Syekh Muhammad Saman. Jadi kita di Kalimantan Selatan banyak manakib beliau nih. Dan tarekat beliau itu diteruskan oleh guru Sakumpul. Pangkalnya kita mau menyebut banyak manakib Syekh Muhammad Saman. Beliau dikatakan adalah ahli syariat, ahli hakikat, ahli tarikat. Itu alim, ahli syariat, ahli tarikat, ahli hakikat. Itu memang itu syarat wali dikatakan oleh Imam Yusi dari di dalam kitab kita yaitu Awam adalah 4 syarat. La yakunu sasuwaliyan illa bisyuruti arba'atin. Tidak ada seorang itu menjadi wali kecuali dengan syarat 4. Pertama, ayakun arifan biusulidin, bahwa adalah ia arifan sangat kenal dengan tauhid, dengan usuluddin, hatta yufarriqa bainal khalqi wal makhluk, sehingga
membedakan antara khaliq dan makhluk. Namana Allah, namana makhluk. Wa baina nabi wal mutanabbi, namana nabi dan namana orang yang laku jadi nabi. Nah, ini ahli banget sih dia. Dia usuluddin itu masalah tauhid. Kade artinya kade ilmu sabuku ulama walita ahli dalam tauhid. Yang kedua, ayakun aliman bi ahkami syariah, bahwa ada alim dengan ahli syariat naqlan wa fahman, mempaham dan menakal daripada Quran hadis, bihaisu lau azhaballahu ilma ahli ardi lawajida itu, dengan sekira-kira jika tidak ada hilangan ulama-ulama di permukaan bumi ini niscaya didapat insiden kawah ini menjauhkan. Nah, ini kan alim dalam hukum syariat, artinya alim dalam hukuman. Nah, ini kan beliau ahli dalam syariat, ulama ini. Yang ketiga, ayat tasifah bil mahmud, bahwa bersifat dengan kepujian, tidak bersifat wara dan ikhlas pada tiap-tiap beramal. Yang keempat, ayu lazimal khaufu abadan, bahwa menakutkan takut orang wali itu selama-lama. Tidak ada didapat takutan itu sa pemaknina sakijib mata tetap takut. Kenapa? Isla yadri ahwa min pariqis sa'adah atau min pariqis saqawah. Karena tidak mengetahui apakah ia daripada firqah orang yang beruntung atau orang yang celaka. Nah, mana ayat kita ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, di mana bahwa Allah Ta'ala itu tidak takut, bahwa para awliya itu tidak takut atas pernikahannya, tidak mereka tuduhkan duka kita itu di akhirat kayaknya. Amun di dunia ini mereka sangat takut pada kita. Kenapa? Karena mereka kalau menentukan di mana apakah ahli kebaikan atau bagaimana. Tapi kalau sudah di akhirat, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada duka kita. Nah, jadi beliau ahli dalam syariat, ahli dalam pengamalan, dan ahli dalam tarikat daripada mengamalkan syariat. Dia diberi Allah Ta'ala apa kelebihan disebut paham hakikat. Kalau kita mengamalkan yang kita sudah diajarkan, insya Allah Tuhan memberi ilmu yang ada kita dapat. Kata Imam Malik, lau alima bima lau amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Kalau mengamalkan kita barang yang kita sudah tahu, insya Allah Tuhan memberi ilmu yang kita ada belajar. Asal saja kita mengamalkan. Nah, kemudian beliau ini lagi lahap, belum mursyid, belum balik. Beliau ini sangat-sangat ketujuh membaca Al-Quran, membaca salawat dan zikrullah, dan sangat-sangat menghormati kepada talibul ilmi, sangat menghormat kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kata beliau, orang menuntut ilmu pengetahuan itu orang yang meneruskan generasi pandiri agama di kemudian hari. Ini kan kata beliau. Nah, kemudian diamanahi oleh masyarakat Madinah, beliau sebagai tunggu kubur Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan suatu pekerjaan yang luar biasa, diamanahi untuk tunggu kubur Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang yang ziarah kalau kada berizin dengan beliau, ziarahnya kurang berkat. Di dalam kitab ini kada saatnya kurang berkat. Nah, itulah kita, kalau kita ziarah ke makam-makam tunggu, ada orang tunggu, kita melapor dahulu walaupun tidak beri duit kepada anak kami anak ziarah. Akhirnya orang mana mati, cuma ada ta'aduban berada. Namun sudah tunggunya kandidat, kalau apa itu. Nah, diantaranya beliau sangat-sanat menghormat kepada ibu bapak. Nah, ini Pak, nang ini di akhir-akhir masa ini didurhakai oleh anak-anak kebanyakannya. Kenapa? Karena itu tanda-tanda akhir masa manusia itu durhaka kepada ibu bapak. Quran, al-hadis sampai ke sini mencintai ibu bapak.
Quran kan kita dituduh, kita disuruh Allah Subhanahu wa taala bersifat ramah tamah dengan ibu bapak. Kenapa? Karena ibu bapak itu kalau sudah lanjut usia atau tua itu desa memang sifat orang Tuhan itu menyuruh itu pada masa kali jurang wahin apa ya pelit juli jurang behari Tuhan menyuruh dia sifat orang Tuhan itu. Nah kita bagi anak buah itu sabar. Kenapa? Kalau kita sabar itu meningkatkan pahala kita. Nah, ujar Tuhan, wala taqul lahuma upin. Janganlah kamu kata baik kedua ibu bapak upin kata-kata nang kadanya ada nyaman kata-kata nang anggen. Nah, ibaratnya di bapak waqul lahuma kata Allah, katalah baik keduanya kaulan karimat. Perkataan mulia nang lamah lambut. Umpama sidin tulis jangan terlalu nyari mah yau. Bilang mana toy sampai ke sebuah rumah mah yau. Ya kapal pulang nyamani dengan nantohik nyamani dengan bujur abuya ke bepa ke abeh bepa kabar nantohik kasihan sidin. Amun kita menyadari coba kita ini dipelihara oleh sidin, kita ini benar dipelihara itu tuh kita dipelihara sidin, kita melihara anaknya itu melihara kita. Dan orang apa nyamuk seiko jadi gedeni di dalam kelambu ya kalau kayak itu kalau kan ngasih anak tuh pada pak ibu menyusui 2 tahun nah 2 tahun itu menurut ini apa kenyaman apa susu apa juga susu bakutak ya lah dari tadi deh kalau makan son dari kalau makan dan lahir itu pisang masak sang gelupok ya lah dan kuitan maharagu tuh menwah ini masalah kotorannya kaminya kotoran bapak buah airnya kan nyaman kelambu arti berbeu kenapa bakal beb beheri kan bakal depan paling banyu di kelambuan nilai benak yang dina raja itu bakal lambu baunya sudah menwah ini kan ada ya kalbeb ada lima buang kan nyamannya nyaman wah ini mah lalu kabinya lah info ya kan kayak itu beheri kayak yang akan nah kayak itulah Nabi kita ditakoni ya Rasulullah siapa yang paling baik kawan ujian Nabi kita ibumu siapa ibumu siapa bapakmu 3 kali Nabi kita ditakoni ibu nangkabat bapak. Nah ini menunjukkan peranan menggendong anak tuh banyak ibu pada bapak. Anak ibu mengandung 99 hari dah. Makin parah tian makin labrak lahir diceritakan Al-Quran wahanan ala wahanin payah di atas payah. Payah di atas payah itu banget payahnya ya kan? Banget payah 2 kali payah. Malah bulan kok dijadikan apa? Kalau luar itu apa? Nah, nanti lama ini kenal kalau itu. Nah ini wajar dihormati, wajar Quran menyuruh, hadis menyuruh, sidin pula sangat bakti kepada ibu bapak. Nah kemudian diantara pasang-pasang atau wasiat Syahuna Saman kepada murid sidin langsung kepada kita itu. Lazimilah sembahyang Jumat tuh, makanya kan kita ada mengatakan kan bila Jumat itu 3 kali, kali Jumat itu kali ujur 3 kali berturut-turut termasuk hukumnya munafik. Ini 2 kali kata sekali kamu sikit meluputakan sifat munafik nah inilah nah ya maka guru ini curi guru kayak itu dah ya lah bila 2 kali sekali tolaknya meluputakan sifat itu takutan. Nah, sembahyang itu jasidin namun kahwa kada unsur lazimilah dalam berjemaah. Kita ini tahu beritaan pahalanya tuh 27 kan satu dengan banding 27. Namun bahuma aja lah sampai jam 27 aku ngambil. Coba kadang-kadang sembahyang coba alasan apa nih pilih apa hafalan milik nih. Ujar Imam Al-Haddad. Ini nak ada ujar lah. Imam Al-Haddad kita itu ya kalau dilanggar itu diberi gelang duit
Nah tolak kader mun tolak namun kader disuruh ujur tak nah lain nanti habangan ini kayak hande ini kan tepi kawa sih dia menang Tuhan sama maklum umur 70 ke atas nih kalau hujan sedikit dia sudah merasa ya Allah ini kekanakan mungkin 30 sudah pada ujur jemaah ya kalau jangan itu lazimi sama yang berjemaah ya sih dia kalau dikata apa jemaahnya apa nah seorang sahabat ini masih makan jemaah tak tinggal sembahyang zuhur lantaran ada tamu datang ke rumah tak tinggal sembahyang zuhur jemaah lalu si Din ini berusaha seorang supaya menambah mau jadi Nabi 27 tuh sembahyang zuhur 27 kali kali 4 pada lebihnya malamnya termimpi bila seorang ulama bila ditulis sidir ulama ini jauh bila ditulis sidir ulama ini jauh kada kawa mendapati ulama ini melapor ke Rasulullah ya Rasulullah aku mimpi kayak ini ujar Nabi nang 27 ikam kerjakan tuh kada kawa maimbangi satu kali berjemaah tetap ya 27 metmu tapi kada kawa maimbangi ya jemaah satu sahabat daripada sayangnya sahabat tuh meninggalkan jemaah nah jika akan jangan kulir berjemaah jangan kulir ini kadang-kadang isya berjemaah zuhur berjemaah asar subuh nah parai nah itu bang paharapnya semuanya subuh sudah paharanya itu bang iblisnya syaitan mengganggu kan lailun tawilun jadinya malam masih panjang dia keadaan kedua apa menjerat matahari deh ada ya, bahari ada masalah dong gitu lah. Sama tuan guru, mu'alim suindar, lawan mu'alim subuh jumurong tapi sini apa tolak ke Jambi bahari. Lalu bahari disidang oleh bahari itu ada yang selama bang, mukti ke bahari banget. Ini arwah mu'alim jadi kisah. Lalu nang urang jumurong ini membuat ATM. Mak Mu'alim Haji Soindar itu inginnya oleh Guru Nawawi itu ada memuliakan apa? Ada memuliakan ADN. Kenapa alasannya kaidah ADN-nya? Nah, Allah dari orang jumurong itu Allah lalu itu dari dia Sumatera kata Milihan. Nah itu dari kemudian Janawi bisa ada Soindar ini sarih tinglawan Mu'alim Janawi waiting dari kemudian bilang waktu main pengajian jangan dibuat ada sesuai lawan kitab jangan dibuat ADN karena kaidah KDN-nya namanya ADN itu ada KDN-nya di mana ada KDN-nya kira kita luput juhur nah itu pasan di antara pasan Syekh Muhammad Saman. Nah kemudian ada beliau punya kalimat dua. Pertama kalimat batin ialah istiqamah dalam beramal. Ini paling tinggi keramat. Beliau merutinakan bangun jam 12 beramal relatif sahur sampai kena sembahyang subuh berjamaah. Dia terus beramal sampai israt, sembahyang sampai sembahyang duha. Di sini dikatakan 12 nah abdal dipakaikan tur 8. Sidin istiqamah setiap malam tuh kita kada kawa coba ya setiap malam bangun jam 1 ya wahyan terus lagi. Kenapa? Ini karamat bagi beliau. Nah kada kawa kita sunyiannya jangan ditinggal sunyiannya kayak sotek tuh. Setiap kada kawa menggawe sunyiannya jangan ditinggal sunyiannya. Saikit barang. Kita bangun jam 4 maka sampai masih kawa mengerjakan sembahyang tahajud. Hendak masih gitu jangan sampai orang kampung kejar bangun awal tahajud. Ya kawa mandang ada orang dihewan cuma itu tetap ulang gelik ya lah pas orang bangsa kalinya bangun dia terapkan jam 4 insya Allah kawa tahajud yang ada 2 rakaat itu paling kurang sampai ke 4 nah sawat aja mandi kalau saya sawat jam 4 ke tahajud nah itu kalimat batin istiqamah dalam beramal. Kemudian kalimat zahir di antaranya kurang nah hendak belajar menuju maka haji tak
apa tan naik kapal nih karang tuh betul ngadihingkat membeta-beta oh betawasul ya saman dengan berkat rahmat saman ya Allah ya Rabbi tolong kami nah tolong selamatkan kapal kami datang 2 orang laki-laki sebelah kanan dan sebelah kiri menunjukkan kapal ini sehingga selamat. Nah kita minta kepada Allah Ta'ala bukan minta ke sama-sama. Jangan salah pahaman. Orang-orang tua ini itu syirik pikirnya. Kita kalau minta kuburan, dia kubur minta kepada Allah Ta'ala dengan berkat orang harap. Nah cepat dikabulkan. Kita minta kepada sekian tapi ibarat membelakai gubernur jarang kabul. Iyalah ini contohnya. Nah, jadi kita minta dengan perang boleh aja. Kita nanti bahas kadang-kadang perantaraan masalah akhirat, tapi perang wasilah dunia kan ini bercerita. Kita namakan asbabun adiyahnya siapa? Anu lapar makan Allah. Kalau langsung Tuhan mengadakannya dalam paru kade asbab adiyahnya itu nampak makan memang makan tuh dalam berbakas namanya kan Allah Ta'ala cuma ada asbabnya tuh sunnatullah fil khalaq sebenarnya anak kapadang Joko ngadita bahaya mau ada bisa awak kalau ada bisa ya kita berusaha dunia berusaha akhirat pun berusaha nah itu karamatnya diantara karamat beliau kenapa? Karena beliau ini adalah termasuk kutub di negeri Madinah. Nah kira-kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini ada manfaatnya bagi ulun bagi pemberitaan dan kita yakin tadi perayaan Maulid sudah dibacakan dan dibacakan menyakit. Tolong rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari kepada sahibul gaib. Salah ampun dan maaf, sudah ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد